Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin dan karunia-Nya pada kesempatan malam hari ini Allah kembali memudahkan kita di dalam melazimi ketaatan-ketaatan kepadanya yang mudah-mudahan menjadi asbab beratnya timbangan amal kebaikan kita kelak ketika di akhirat. Salawat dan salam juga moga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah, sehingga tak layak bagi setiap mukmin kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan juga beliau sunnahkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sebelumnya kita sudah mengawali pembahasan tafsir Quran surat Al-Alaq. Yang pada pembahasan sebelumnya sampai pada ayat yang ke-5 yang merupakan wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian Allah dengan wahyunya memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan seorang ummi, orang yang tidak bisa baca juga tidak bisa tulis, tapi justru perintah pertama kali berupa Iqra, untuk membaca. Dan ini menjadi salah satu di antara hal yang penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Seakan-akan Allah mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kita untuk belajar, yang step awal dari pembelajaran itu selalu tentang membaca dan menelaah. Dan ini bagian dari yang penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita. Bahkan dulu salah satu di antara tradisi keilmuan para ulama, hatta ketika kemudian mereka menuliskan dengan pena mereka, mereka tidak menyia-nyiakan hatta kalaupun itu apa istilahnya kalau bahasa kita gogrokan buat nulisnya itu, Pak. Dulu kan nulisnya pakai semacam arang itu, Pak. Ya. Semacam arang itu yang ditulis di sebuah papan kayu, yang tradisi ini masih berlaku di sebagian sekolah-sekolah di Afrika dengan keterbatasan mereka, ya, termasuk di Mauritania dan sekitarnya. Itu yang kemudian mereka mempelajari itu per papan. Jadi satu papan itu ditulis tentang matan apa atau ilmu apa, mereka kemudian menghafalkan. Kalau sudah dihafal, Pak, menghapusnya pun hati-hati. Hasil hapusan tulisannya itu dikumpulkan, kemudian dikubur. Nggak sembarangan dibuang. Berbeda dengan anak-anak kita hari ini yang kalau kemudian mereka belajar, buku disobek-sobek, pensil dipatah-patahin, ya kan? Pulpen seringkali buat mainan terus kemudian dibuang. Sehingga keberkahan ilmunya juga berbeda. Sampai dulu seperti itu, Pak. Apalagi kalau kemudian itu terkait dengan firman Allah yang kemudian ditulis pakai semacam kapur, ya. Hari ini yang dulu pernah kita waktu masih kecil tuh nulisnya pakai kapur itu kalau ada rontokannya itu dikumpulin, ditadain begitu, dikumpulin di satu wadah. Nanti kalau sudah mulai banyak digali tanah, kemudian dikubur di dalam. Bagaimana mereka memuliakan ilmu sedemikian rupa
sehingga kemudian Allah memberkahi ilmu mereka meskipun terbatas. Fasilitasnya masih terbatas dulu, Pak. Dulu belajar itu banyak yang kemudian belajarnya itu bukan di kelas sebagaimana hari ini. Di bawah-bawah pohon, ya. Kemudian di tempat-tempat teduh, ya. Kemudian di di pinggir-pinggir jalan, kadang-kadang di masjid dan lain sebagainya, itu sebagai tempat mereka untuk belajar. Tinggal di mana gurunya itu berada, disitulah yang kemudian didatangi. Sedangkan sekarang ini kita sudah penuh fasilitas, Pak. Tapi nilai keberkahan ilmunya jauh berbeda. Ya, dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Begitu luar biasa pentingnya ilmu tadi itu bagi seorang mukmin. Bahkan nanti salah satu di antara apa yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, ya, pertama kali itu adalah tentang ilmu yang nanti akan dicabut. Dan ilmu yang pertama kali nanti akan dicabut adalah ilmu tentang waris. Ya. Maka ini penting untuk dipelajari juga. Ibarat sebagian ulama mengatakan kita mempelajari waris itu seakan-akan kita menunda hari kiamat, walaupun sejatinya hari kiamat nggak pernah tertunda. Tapi salah satu di antara yang paling pertama kali nanti akan dicabut dari ilmu yang ada itu adalah ilmu waris. Sampai nanti ilmu itu akan perlahan dicabut sampai kata Nabi SAW, Al-Quran itu tidak tertinggal kecuali hurufnya saja. Yang nanti orang di akhir zaman itu ketika melihat Quran kayak pernah kenal apa ini ya, tulisannya apa gitu, ya, udah nggak bisa baca lagi Pak, apalagi faham, lebih nggak bisa lagi. Dan ini bagian dari salah satu di antara tanda akhir zaman nanti. Ketika manusia sudah semakin rusak, ilmu sudah tidak ada, yang tertinggal saat itu hanya kejahilan saja, sehingga tidak ada yang layak untuk dipertahankan, sehingga kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kiamat. Dan itu bagian dari yang penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran, menunjukkan luar biasa berharganya ilmu itu. Dan ini bagian dari yang harusnya kita jadikan sebagai perhatian kita. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalla, sekali-kali tidak. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu, ya, betul-betul dalam sikap yang melampaui batas, yang kadang-kadang dia mengajarkan apa yang tidak diketahuinya. Bentuk melampaui batas itu mengajarkan sesuatu yang tidak kita tahu. Makanya salah satu di antara bagian dari yang penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita sebagai seorang mukmin adalah ketika kemudian kita mengetahui maka ajarkanlah, kalau tidak mengetahui maka jangan sekali-kali berbicara. Sedangkan dunia media sosial hari ini justru mengajarkan kepada kita bagaimana banyak orang berbicara meskipun dia tidak tahu ilmunya. Dan itu hari ini banyak, Pak. Termasuk tentang kasus hari ini yang sedang sedang hangat tentang saudara-saudara kita di Palestina. Banyak kemudian yang berkomentar tanpa ilmu. Padahal itu adalah kisah panjang yang kemudian sudah disebutkan di dalam perjalanan sejarah dan tidak dipungkiri oleh siapapun. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Palestina itu adalah negeri kaum muslimin dari sejak dibebaskan pada masa Umar bin Khattab, walaupun sempat jatuh ke tangan orang-orang Nasrani di masa Bani Saljuk saat berkuasanya Bani Fatimiyah saat itu, ya, yang akhirnya kemudian dikembalikan lagi ke pangkuan kaum muslimin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan sejak itu kemudian berganti ke Kesultanan Turki Utsmani sampai runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani di 1924, Pak.
itu tanah Palestina masih milik kaum muslimin. Ya. Maka kemudian yang terjadi saat itu adalah orang-orang Yahudi itu, terutama yang radikalnya itu, yang kemudian mencetuskan ide Zionisme itu kan kemudian berencana bagaimana kemudian mereka memiliki tanah air kembali setelah sebelumnya mereka terpecah-pecah ke berbagai negeri. Orang-orang Bani Israel itu sudah terpencar-pencar, terpecah-pecah ke berbagai negeri itu dari sejak runtuhnya kerajaan Yahuda zaman Nebukadnezar ketika Bizantium awal sebelum menjadi kerajaan Romawi itu kan Bizantium awal itu masih utuh satu, Pak. Ketika kemudian Raja Bizantium terakhir itu meninggal dunia kan punya anak dua. Supaya nggak tengkar dan nggak saling bunuh, kerajaannya dibagi dua. Sehingga menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur. Dan salah satunya itulah yang kemudian menguasai wilayah Syam pada masa Nabi SAW. Ya. Yang Syam itu adalah wilayah Palestina, Lebanon, Syria, dan sekitarnya. Sampai akhirnya kemudian dibebaskan oleh kaum muslimin menjadi milik kaum muslimin saat pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Dan itu terus berlangsung sampai runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, walaupun sempat direbut oleh pasukan salib beberapa puluh tahun sebelum Salahuddin Ayyubi membebaskan kembali itu. Ya. Karena campur tangan banyak kepentingan saat itu, di mana kaum muslimin sendiri sudah banyak yang kemudian tidak mempertimbangkan lagi perintah Allah dan Rasulnya, banyak di antara mereka yang kemudian lebih mencari dunia, akhirnya kemudian sebagian dilenakan dengan harta dan dunia tadi itu, akhirnya kemudian Al-Quds diambil oleh pasukan salib dengan berbagai intrik saat itu, kerjasama dengan Syiah dari Bani Fatimiyah saat itu, orang Yahudi sekaligus orang-orang salib saat itu bersatu untuk kemudian mengambil sedikit demi sedikit tanah yang dulunya sudah berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, termasuk Yerusalem atau Al-Quds. Dan itu kisah panjang. Jadi kalau kemudian mengatakan Israel itu sudah ada sejak dulu, salah, Pak. Kalau maksudnya kerajaan Israel atau kerajaan Yahuda, itu iya, betul dulu pernah ada. Tapi juga pernah hancur sehingga kemudian tanah itu tidak memiliki pemilik. Ya. Sampai kemudian dikuasai oleh Romawi. Saat itu kan dihancurkan oleh Bizantium, akhirnya dikuasai Romawi, ya kan? Ya, akhirnya kemudian diambil kembali, direbut kembali oleh kaum muslimin, sampai akhirnya mereka juga berencana kemudian untuk mengambil kembali wilayah Al-Quds itu di kemudian hari. Dengan adanya Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, itu kesempatan mereka untuk mengambil sesuatu dari pemiliknya, Pak. Kalau nggak ada perang itu, sudah ada pemiliknya kan nggak mungkin diminta. Ini tanah tak minta, boleh nggak? Nggak akan boleh, Pak. Makanya ada perang tadi, Perang Dunia Pertama, sampai kemudian akhirnya kerajaan Turki Utsmani runtuh saat itu. Padahal sudah pernah ditawar oleh Theodor Herzl, salah satu di antara pencetus ide Zionisme saat itu, untuk membeli sebagian kecil dari wilayah Palestina tadi. Tapi Sultan Abdul Hamid, pemimpin terakhir Daulah Utsmaniyah saat itu, mengatakan sejengkal pun tidak akan kami jual. Padahal saat itu negara sedang defisit, maksudnya Kesultanan Turki sedang defisit saat itu, nggak punya duit. Ya. Untuk menggaji tentaranya saja nggak mampu. Mau dibeli dengan harga mahal nggak dikasih. Sampai akhirnya kemudian dicetuskanlah itu Perang Dunia Pertama dengan berbagai intrik, yaitu disebutkan di dalam protokol Zionisme dari sejak tahun yang ditulis dari sejak tahun 1708. Ya. Dan itu bagian dari sejarah panjang mereka sampai kemudian akhirnya terwujud di tahun 1924 sampai kemudian 1947. 1945 kita memproklamirkan kemerdekaan.
itu Palestina baru mulai dijajah. Mereka sedang tidak baik-baik saja, tapi mengakui kemerdekaan kita, bahkan mendesak Liga Arab saat itu untuk mengakui kemerdekaan di Indonesia. Jadi kalau dibilang jasa, mereka berjasa banyak pada kita. Mereka 75 tahun lebih dijajah, kita 75 tahun lebih merdeka. Itu pun asbab musababnya adalah berkat jasa mereka juga. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian, Pak. Jadi untuk menjadi negara merdeka itu nggak mudah. Butuh pengakuan negara lain. Yang akhirnya kalau diakui negara lain sebagai sebuah negara, maka ketika ada invasi ke negara yang sudah resmi dianggap negara tadi disebut penjajahan. Kalau sebelumnya enggak. Kalau memang itu tidak memiliki pemilik wilayah itu, boleh diambil siapa saja. Maka dalam aturan garis demarkasi hari ini juga begitu, Pak. Kasusnya perbatasan kita di yang sering ribut sama Malaysia itu. Gimana? Pulau-pulau. Termasuk Natuna, terus masuk ada lagi Raja Ampat dan lain sebagainya itu. Beberapa wilayah-wilayah tertentu itu ya. Yang kemudian seringkali ribut itu kan, supaya itu masih dianggap wilayah yang betul-betul dimiliki adalah harus ada aktivitas. Salah satu ciri ada aktivitas itu ya adanya bangunan di situ. Ya. Makanya pos-pos terpencil di perbatasan itu walaupun cuman bangunan pos kecil dan ada orang satu, itu sudah cukup menganggap bahwa di situ ada kegiatan dan itu masih dimiliki oleh pemilik awalnya. Kalau tidak ada yang ngurus, nanti bisa diambil, diklaim oleh negara sebelah. Itu aturan dunia begitu, Pak. Ya, sampai hari ini. Makanya jarang yang berani dengan terang-terangan menginvasi satu negara, kecuali Israel, karena ditutupi oleh media. Hari ini karena ada media sosial, orang berbondong-bondong menyadari tentang kesalahan mereka dulu menyalahkan Palestina dan mendukung Israel. Dan ini bagian dari kisah perjalanan panjang. Dari mana kita tahu itu, Pak? Salah satunya dari membaca. Kalau nggak baca nggak tahu. Dulu belum ada media sosial seperti hari ini. Yang konten-konten itu kita bisa cari dengan mudah, kita dapatkan dan kita akses dengan mudah, Pak. Dulu nggak akan tahu seperti ini kalau kita nggak baca. Dan itu sejarah panjang. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Ya. Jadi di 1940-an itu belum ada namanya negara Israel itu. Karena prosesnya saat itu wilayah Turki Utsmani itu dipecah-pecah, kemudian dibagi-bagi. Wilayah Afrika diberikan kepada Italia. Makanya kita mengenal sosok namanya Umar Mukhtar saat itu sebagai pejuang Afrika yang melawan penjajahan Italia di Afrika saat itu. Kemudian di wilayah Palestina dan sekitarnya itu dikuasai Inggris, ya. Kemudian wilayah-wilayah lain juga dikuasai oleh yang lain, termasuk Indonesia saat itu, ya, yang kemudian dari sejak sebelum terjadinya Perang Dunia itu sempat diduduki oleh Belanda, Portugis, dan juga Inggris. Tapi yang paling bercokol paling lama adalah Belanda, bahkan mereka punya kebun, punya bisnis di sini dengan VOC-nya ya. Sampai kemudian kita memerdekakan diri dari mereka. Ya. Walaupun itu pun dengan tetap tekanan sampai kemudian Soekarno melarikan ke Yogyakarta itu. Itu kisah panjang, Pak. Ya. Kisah panjang. Dan hari ini kalau yang nggak melek sejarah, nggak mengetahui sejarahnya, ya mudah diombang-ambingkan tadi. Mudah untuk disesatkan pemikirannya tadi. Nggak paham. Itulah kenapa Islam mengajarkan kepada kita untuk mengenal nasab kita, supaya kita tahu tentang siapa kita. Itulah kenapa kemudian Islam mengajarkan kepada kita untuk mempelajari sirah Nabi, supaya kita bisa mencontoh, bisa mengetahui. Dan itu semuanya diawali dari membaca. Ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Ya. Ar-ra'ahu istaghna. Bahwa manusia itu banyak yang kemudian melampaui batas ketika dia merasa dirinya tidak butuh.
Orang itu biasanya kalau nggak butuh kepada orang lain itu ketika dia apa? Tercukupi. Dan rata-rata orang yang cenderung untuk melakukan perbuatan melampaui batas itu adalah ketika dia kaya, Pak. Makanya di ayat yang lain juga disebutkan fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima iyal ma'wa. Barang siapa yang melampaui batas dan terpengaruh oleh dunia karena merasa sudah memiliki dunia sehingga dia melakukan perbuatan melampaui batas, sebagaimana hari ini Israel itu kenapa berani begitu? Karena dia merasa memegang dunia tadi itu. Negara-negara besar itu sudah dalam kendali mereka, Amerika, ya, Inggris, ya, kemudian negara-negara besar yang ada yang punya hak veto di PBB itu. Dan jenengan tahu salah satu asbab kenapa Israel punya negara itu ya karena PBB, Pak. Yang dulu namanya LBB. Dibuat sedemikian rupa, disepakati oleh negara-negara yang ada, dianggap sebagai pengadilan yang adil dan punya wewenang untuk memberikan putusan. Karena kalau diputuskan sepihak oleh sebagian negara, nggak akan legal itu. Makanya mereka butuh legalisasi. Supaya ada legalisasi, dibuatlah lembaga dunia tadi itu yang melegalkan segala apa yang kemudian diputuskan. Ya, sampai akhirnya kemudian diberikanlah sebagian kecil awalnya tanah Palestina itu kepada Israel. Karena namanya negara itu harus punya warga, Pak. Makanya kemudian dicetuskanlah Perang Dunia Kedua sampai ada peristiwa Nazi yang membantai dengan rasis itu, dengan rasisnya tadi itu. Pokoknya semua yang tidak sesuai dengan standar Nazi itu dibunuh. Dari mulai fisiknya, rupanya dan lain sebagainya itu ada standarnya semua, Pak. Maka ada istilah rasis itu. Dengan ras tertentu, ras paling utama tertentu tadi itu, kemudian mereka membunuh. Sampai beritanya saat itu yang di blow up adalah 7 juta Yahudi meninggal dunia. Padahal ada yang sudah mengkritisi peristiwa Holocaust itu. Terbunuhnya Yahudi itu, yang terbunuh dari kaum muslimin dan orang-orang Nasrani justru lebih banyak, sampai belasan juta. Tapi itu nggak diekspos. Namanya orang Yahudi penakut, Pak. Sudah tahu bahwa mereka dijadikan sasaran pembunuhan tadi itu, larilah mereka. Ya. Sampai kemudian akhirnya karena tanah yang melindungi mereka itu hanya Israel, maka larilah berbondong-bondong ke Israel. Akhirnya awalnya tanah kosong nggak punya warga, jadi punya warga. Sahlah sebagai sebuah negara. Itu ceritanya, Pak. Sampai akhirnya kemudian menjadi seperti sekarang ini. Jadi mereka mencaplok sedikit demi sedikit, sehektar demi sehektar tanah-tanah milik warga Palestina tadi. Dan itu sudah terjadi dari sejak 1948, 1947, Pak. Ya. Saudara-saudara kita mengalami gangguan sebagaimana yang sekarang. Sekarang lebih parah lagi, kenapa? Karena jumlah mereka semakin sedikit, ya, sedangkan kekuatan militer Israel semakin banyak. Dan ini bagian dari yang juga penting. Yang anehnya Hamas memberikan peringatan melawan karena apa? Karena sudah dikasih peringatan tetap nyerang. Kebiasaan orang-orang Israel itu, Pak, tiap tahun terutama bulan Ramadan itu selalu menyerang kaum muslimin, entah dibom, entah kemudian mereka diusir dari Masjidil Aqsa yang sedang ibadah dan itikaf, dan itu terjadi setiap tahun, Pak. Jadi tradisi mereka. Jadi nanti gencatan senjata perjanjian damai bulan Ramadan ini lagi dilanggar lagi, dan terus begitu. Dan ini bagian dari yang juga penting, makanya kita diingatkan oleh Nabi. Nabi mengatakan dengan kalimat apa? Bahwa nanti di akhir zaman kaum muslimin akan membunuh orang-orang Yahudi sampai pohon dan batu itu semuanya ikut membantu kaum muslimin. Kalau ada Yahudi yang bersembunyi di belakang mereka, mereka mengatakan, ya Muslim, ya Abdullah, wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia. Illal ghorqoda, kata Nabi SAW, kecuali pohon ghorqod. Apa faedahnya hadis ini, Pak? Jangan jadi ghorqod yang ketika melihat orang-orang Yahudi tadi itu membantai saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, diem aja.
Minimal ngomong, Pak, bersuara. Ngomong. Ya. Cuman ngomong aja, Pak. Yang kita nggak perlu bayar kalau ngomong. Cuman bersuara saja. Dan ini bagian dari yang kemudian diperintahkan Islam kepada kita. Loh, itu sudah jadi salah satu di antara apa yang kemudian disebutkan, diisyaratkan oleh Nabi di dalam hadisnya tadi. Illal gharqat, maka jangan jadi seperti pohon gharqat. Diam aja. Berbicaralah, bersuaralah. Loh, orang-orang yang non-muslim saja atas dasar kemanusiaan mereka berani bersuara loh, Pak. Jerman, Tokyo, kemudian Argentina, dan banyak negara-negara yang kemudian rakyatnya itu demo atas penyerangan Israel ke Palestina. Padahal mereka bukan karena Islamnya mereka demo, tapi karena rasa kemanusiaan, karena untuk melihat mana yang benar dan mana yang salah itu cukup jadi manusia aja. Nanti tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Wong yang jadi sasaran di Israel oleh Hamas itu hanya para tentara, Pak. Sedangkan yang jadi sasaran di Palestina itu sampai anak-anak dan wanita pun jadi sasaran. Bahkan rumah sakit pun dibom. Dan itu bagian dari yang kemudian perlu kita melek gitu maksudnya. Supaya kemudian kita lebih mengetahui. Jangan sampai menjadi orang-orang yang togo tadi itu. Bersikap melampaui batas. Seperti pohon gorkot tadi. Sudah jelas-jelas melihat kedzaliman, diem. Kayak togok. Tahu togok, Pak? Togok tahu? Togok tuh tiang listrik tuh, Pak. Ya. Dia ada tapi seperti nggak ada, diem aja. Ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita. Ya. Wa atharul hayatad dunya. Orang-orang Israel itu kan merasa dia punya duit, bisnisnya di seluruh dunia. Bahkan para bisnis-bisnis besar itu mendukung Walt Disney memberikan sumbangan 2 juta, 20 juta atau 2 juta dolar untuk Israel. Belum lagi McDonald. Belum lagi Nestle dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga raksasa tadi itu. Ya. Termasuk Aqua dan lain sebagainya tadi. Dan itu semuanya berperan di dalam mendukung Israel tadi, Pak. Ya. Mungkin kita ngasihnya nggak seperti kemudian mereka raksasa-raksasa besar itu. Kita paling cuma ngasih 1.000, 2.000, 5.000, 50.000, 100.000. Nggak sebanding dibandingkan mereka 20 juta dolar atau 50 juta dolar itu. Tinggal kalikan aja 14.000 rupiah berapa itu nilainya. Kita mungkin nggak seberapa, tapi paling tidak kita jelas mendukung siapa. Karena berada di barisan mana itu menentukan nasib kita nanti di akhirat. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Ya. Inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya kepada Rabbmu lah nanti engkau akan dikembalikan. Makanya Nabi SAW dulu pernah ditegur oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, berlakulah sesukamu. Karena nanti sesungguhnya kamu akan mati, yang kalau sudah mati akan mempertanggungjawabkan apa yang engkau amalkan. Maka hari ini kalau kita melihat kezaliman, sebenarnya kalau mau fair-fair aja udah silakan saja berbuat zalim. Nanti kamu akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Kalaupun tidak ada perlawanan di dunia, tidak mendapatkan balasan di dunia, nanti akan mendapatkan balasan di akhirat. Orang-orang zalim itu mungkin akan merasa menang ketika di dunia. Sebagaimana Israel hari ini mungkin akan merasa menang dan jumawa dengan apa yang kemudian mereka lakukan membunuh anak-anak tadi. Netanyahu sebagai presidennya dan antek-anteknya semuanya kemudian melakukan berbagai upaya untuk kemudian membenarkan tindakan mereka. Biarkan aja. Nanti mereka akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Tapi satu hal yang kemudian Allah minta dari kita, yu'adzibuhum bi'aidikum. Allah ingin kadang-kadang mengazab mereka dengan tangan kita. Dengan cara apa? Cara yang paling sederhana, boikot. Itu juga salah satu di antara cara untuk
melemahkan mereka. Dan ternyata itu suatu yang kemudian berefek luar biasa. Loh, jumlah kaum muslimin di seluruh dunia ini udah berapa, Pak? Bisnis mereka itu paling banyak yang membeli produk mereka adalah kaum muslimin. Karena kaum muslimin jumlahnya lebih banyak daripada selain kaum muslimin. Lah kalau serentak kaum muslimin semuanya mandek, nggak beli McDonald, Pak, tutup, Pak. Tunggu aja misalnya sebulan, 2 bulan, ya, 3 bulan, kalau perlu setahun, kalaupun bertahun-tahun nggak usah, diboikot selamanya aja sekalian. Ya. Tutup, selesai, Pak. Nggak ada yang beli. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Itu baru salah satu cara. Kalau memang kita tidak bisa membantu saudara kita tadi secara fisik ataupun dana yang real. Minimal jangan beli produk-produk yang kemudian pro Yahudi tadi. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran, ya. Karena semua nanti akan dipertanggungjawabkan, termasuk kalau kemudian kita ikut andil dalam memberikan rupiah tadi untuk membunuh saudara-saudara kita di sana, ya. Itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bagian dari yang menjadi salah satu di antara makna inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya kepada Rabbmu lah nanti semuanya akan dikembalikan. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Apakah kamu tidak melihat mereka yang melarang, ya, orang-orang yang sholat? Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Dan itu dilakukan Israel juga, Pak, di Masjidil Aqsa. Ketika kemudian mulai melihat kerumpulan kaum muslimin mulai banyak di masjid, nanti tiba-tiba dilempari gas air mata. Kemudian diusir dengan tembakan-tembakan supaya kemudian pergi dari sana. Bahkan sedang sholat pun didorong, disuruh pergi. Dan itu real pemandangan seperti itu. Dan ini bagian dari yang juga dulu sebagaimana dilakukan oleh Abu Jahal dan juga Abu Lahab ketika mendapati Nabi sedang sholat. Dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi itu pernah ketika sujud itu, Abu Lahab itu berniat untuk menjatuhkan batu besar dari sebuah tempat, ya, saat Nabi sedang sujud itu, hingga tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kepada Abu Jahal itu, Abu Lahab tadi itu, yang hendak menimpakan batu tadi itu, kepala unta yang besar yang seakan-akan menerkam dirinya, sampai akhirnya kemudian dia ketakutan dan nggak jadi menjatuhkan batu tadi. Kalau cuma sekedar diludahi, dilempari kotoran, itu sering Nabi. Sampai Fatimah itu kemudian menangis membersihkan kotoran dari kepala dan tubuh Nabi karena saat beliau sedang sholat. Melihat perlakuan kaumnya yang sangat luar biasa membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya karena apa? Hanya karena mereka Muslim. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita, Pak, bahwa kekufuran itu satu milah. Semua bentuk kebatilan itu satu visi dan misi, yaitu apa? Menolak kebenaran. Liyasuddu an sabilillah. Mereka berusaha untuk menghalangi dari jalan Allah. Itu semua bentuk kemungkaran sama. Semua bentuk kebatilan sama, Pak. Mau itu Yahudi, mau itu Nasrani, mau itu Hindu, Buddha, sama, Pak. Loh, kalau mau contoh real banyak. Kasus orang Islam dengan Hindu, Rohingya, India, real itu. Kemudian kasus dengan Buddha, yang dengan Buddha Rohingya kemarin yang di dekat Myanmar itu kan, ya. Kemudian dengan Nasrani banyak tuh di Mindanao, di Patani, ya. Mindanao itu Filipina, Patani itu dekat Vietnam sana atas dikit. Itu kasus Nasrani dengan ini. Komunis, contohnya banyak. Rusia, Cina, Uighur, komunis, Pak. Saudara-saudara kita Muslim Uighur itu diperlakukan sedemikian rupa, itu kasusnya hampir sama dengan Israel dan Palestina itu. Media dibungkam sedemikian rupa nggak bisa mengekspos kezaliman pemerintah Cina kepada saudara-saudara kita Uighur itu.
Sama kasusnya. Sebagaimana dulu di awal penjajahan terhadap Palestina, media dipegang sedemikian rupa tidak bisa mengekspos apa yang terjadi di Palestina. Sama persis. Semua bentuk kebatilan itu, mau itu komunis, mau itu Syiah, mau itu apa, perlakuannya terhadap kaum muslimin sama. Maka kita harus bangun dan melek sadar. Sejarah sudah menyebutkan. Apalagi dalam sejarah panjang, bagaimana permusuhan Syiah terhadap kaum muslimin. Syiah Qaromitoh membunuh jamaah haji. Ribuan, Pak, bukan hanya ratusan. Ya. Belum lagi Syiah yang lain. Semuanya misinya sama, menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tinggal kitanya itu melek dan membaca apa enggak, itu aja masalah. Ini pelajaran penting dari surat Al-Alaq ini. Iqra, bacalah, supaya melek, supaya ngerti, supaya paham. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita. Ya. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Bagaimana pendapatmu jika seandainya dia di atas petunjuk? Hari ini, Pak, kebenaran itu berdasarkan perspektif, bukan berdasarkan fakta. Contoh kasus Palestina, ini mumpung lagi hangat, pokoknya bahas terus saja. Mumpung lagi hangat. Ya. Yang kasusnya Hamas menyerang Israel itu kan membela diri, tapi dituduh penyerangan, ya, sehingga harus dibalas. Jadi Hamas yang membela diri dianggap sebagai penyerangan, Israel yang menyerang dianggap membela diri. Siapa yang menyiarkan itu? BBC, ya, kemudian media-media mainstream internasional bahkan semuanya memberitakan demikian. Padahal yang jelas-jelas membela diri itu adalah Hamas. Yang awalnya menyerang itu adalah Israel, dan sudah diperingatkan, nggak mau berhenti juga diserang. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa nanti akhir zaman di mana kemudian yukadzabu fiha shadiq wa yusaddaqu fihal kadzib, sebagaimana kata Nabi SAW, di mana orang yang benar justru didustakan, yang dusta justru dibenarkan. Mungkin ini salah satu bentuknya. Hari ini kita membedakan yang hoax dengan berita yang faktual, itu kita masih belum bisa. Mana berita dusta dan mana berita yang beneran itu kita masih nggak bisa bedakan. Nggak usah jauh-jauh sampai Palestina, tentang masalah pemilu aja kita nggak bisa bedakan. Mana yang hoax, mana yang bukan hoax. Pokoknya semuanya serba potongan, semuanya serba mancing-mancing beritanya kan, sebarkan, viralkan. Ya. Semoga Indonesia berjaya, gitu misalnya kan. Asal udah kata-kata itu kita ikut latah nyebarin tadi. Padahal Allah perintahkan idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepadamu sebuah berita yang engkau tidak tahu, maka tabayyunlah. Tabayyun dulu. Walaupun tabayyun hari ini bisa dengan banyak cara. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi annallaha yara. Ini pelajaran penting juga tadabbur dari ayat ini adalah bahwa bagaimanapun kita berdusta, Allah itu Maha tahu. Bagaimanapun kita kemudian berkilah, Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ini juga ayat yang luar biasa, Pak. Ternyata kebohongan itu, Pak, syarafnya ada di sini. Tepat di ubun-ubun. Orang kalau kemudian berdusta, itu syaraf yang bekerja di sini. Dia mikir gimana caranya nyari alasan
atau nyari alibi supaya kebohongannya itu enggak kebuka. Akhirnya menutupi kebohongan dengan kebohongan. Dan itu selalu. Dan orang yang dusta itu apa yang dikatakan mesti berbeda-beda. Pandangannya enggak pernah lurus ke depan. Ngomongnya pakai mikir. Dan mikir itu letaknya di sini. Letaknya di sini nih. Mikir ini letaknya di sini. Makanya kalau orang dusta itu mesti jawabnya nggak langsung gitu enggak. Mikir dulu, ya gini. Ya. Ini jadi tips juga buat ibu-ibu kalau pengen tahu suaminya dusta atau enggak. Ya. Ini bagian dari salah satu di antara hal yang penting untuk diperhatikan. Ya. Makanya Allah menyebut nasiyatin kadzibatin khati'ah. Karena ternyata letaknya dusta itu banyak di ubun-ubun. Makanya nanti salah satu di antara bentuk siksaan orang ketika di akhirat nanti itu adalah apa? Disungkurkan kepalanya itu diseret sampai kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Karena yang banyak merencanakan perbuatan buruk itu ya kepala. Berpikir untuk menghalangi dari jalan Allah itu apa? Kepala. Berencana untuk kemudian memberangus semua bentuk kebenaran itu juga kepala. Sanad'u zabaniyah. Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Silakan panggil siapapun yang bisa kamu rasa menolong dirimu. Nanti kalau sudah di akhirat, Allah akan mendatangkan malaikat zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Makanya Pak, salah satu di antara faidah kenapa kita diperintahkan untuk terus bersujud, supaya ini enggak banyak mikir yang enggak, tunduk patuh sama Allah. Karena kalau ini enggak pernah diajak tunduk Pak, nanti dia selalu berupaya sebagaimana Fir'aun, mendustakan setiap ayat-ayat yang datang dengan jelas kepada dirinya. Fir'aun itu sudah diadab itu berkali-kali loh Pak, sampai kemudian ditenggelamkan di Laut Merah itu. Diadab dengan taufan, dengan angin besar, dengan kodok, wabah kodok, dengan wabah darah. Setiap cairan yang ada itu berubah jadi darah semuanya. Tapi enggak menjadikan dia berhenti Pak. Itu masalahnya. Ya. Makanya kalau kepala ini enggak biasa diajak untuk tunduk, sujud, ini akan berpikir gimana caranya membangkang. Makanya salah satu di antara faidah sujud itu, Pak, adalah menjadikan kita lebih tunduk, patuh kepada Allah. Makanya segala macam bentuk aktivitas ini juga jadi faidah dalam pendidikan, Pak. Kalau kita ingin anak kita itu patuh, harus dilatih patuh. Salah satu bentuk kepatuhan yang paling mendasar adalah kepatuhan kepada Rabb-nya, yaitu patuh dalam melaksanakan aktivitas ibadah. Maka jangan pernah menganggap anak-anak kita masih kecil kalau itu urusannya kaitannya dengan ibadah. Nabi perintahkan anak-anak kita mulai sholat umur berapa? 7 tahun. 7 tahun itu usia apa? SD, Pak. Jadi kalau sudah SD, itu kita harus streng nyuruh mereka sholat. Kalau ada anak SD sudah kelas 6 kok sholatnya masih main-main, itu menunjukkan orang tuanya nggak perhatian. Maka nanti dia ketika dewasa khawatirnya nggak terbiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, ini bagian dari yang penting untuk dikhawatirkan oleh para orang tua. Selain kita mengajarkan secara fisik, secara lisan, secara kebiasaan, juga doakan mereka. Karena bisa jadi apa yang kemudian kita dapatkan dari kebaikan mereka bukan karena baiknya kita mendidik mereka, tapi karena banyaknya lantunan doa yang terus kita ucapkan demi kebaikan mereka. Termasuk kita hari ini menjadi baik seperti ini bisa jadi itu juga asbab doa orang tua kita dulu. Yang kita tahu kapasitas pendidikan orang tua kita dulu kepada kita. Wong banyak orang tua kita dulu yang nggak sekolah, mendidik kita dari mana?
Tapi banyak hal tadi yang kemudian mereka lakukan selain mendidik secara fisik, yaitu mendoakan kita. Yang bisa jadi anak-anak kita nggak seperti kita dulu, kenapa? Karena mungkin kita kurang mendoakan mereka. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Maka surat ini sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa ilmu itu juga berpotensi menjadikan seseorang itu sombong, menentang Allah, melampaui batas. Maka salah satu di antara apa yang harus dilakukan adalah membiasakan untuk tunduk, patuh, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian semua apa yang kemudian kita miliki ini kita sadari bahwa itu semuanya adalah titipan dan pemberian Allah, sehingga kita tidak merasa sombong. Dan salah satu di antara asbab dosa yang paling besar yang dilakukan dari dosa-dosa makhluk itu adalah kesombongan. Ada 3 dosa yang merupakan asbab dosa-dosa besar. 1 sombong, 2 rakus, 3 iri atau dengki. Contoh kesombongan yang kemudian menjadi contoh bagi kita adalah tentang kesombongan iblis yang akhirnya menjadikan iblis itu dilaknat sampai hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari sifat-sifat buruk tadi itu. Mudah-mudahan Allah kemudian menjadikan kita terus tunduk, patuh dan berada di jalannya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah tingkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.